Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Membahas tentang mandi besar ya, karena memang permasalahannya juga agak cukup banyak juga di dalam melakukan mandi besar. Dan ini tuh wajib diketahui loh, terutama bagi pasangan suami istri gitu. Karena kalau misalkan sampai terjadi, jangan sampai kita itu gak tahu ilmunya, gak paham ilmunya, karena itu nanti dari mandi besar itu kan berhubungan dengan ibadah kita keseharian ya. Dengan ibadah apa berhubungannya? Ya dengan ibadah sholat ya, dengan ibadah masuk ke masjid kalau bapak-bapak, dengan ibadah membaca Al-Quran gitu kan. Nah makanya harus paham. Nah untuk permasalahan seperti ini gini, teh gimana kalau misalkan kita itu menahan air nutfah kita itu jangan sampai keluar, itu sebetulnya kita itu wajib tetap melakukan mandi besar atau enggak sih gitu ya pertanyaannya. Kalau gak kurang paham akan saya contohkan deh ya. Saya itu ya suka sering mencontohkan agak detail ya, karena takut yang mendengarkan itu kurang paham gitu ya, sehingga itu mesti dicontohkan. Misalkan contohnya gini nih, contohnya misalkan ini nih bapak nih ya di rumah sama istri bapak. Bapak sama istri itu maksudnya itu mau melakukan hubungan biologis gitu ya, kan gak langsung ujuk-ujuk ya. Biasanya kan kalau mau hubungan biologis ya bercumbu-cumbu dulu istrinya ya, dirayu-rayu dulu ya, artinya muqaddimah dulu lah, pemanasan dulu lah seperti itu sebelum memasukkan hasyafah ke dalam farjinya tersebut ya, lakukan muqaddimah. Nah ketika misalkan seorang suami yang sedang melakukan muqaddimah ini ya belum juga belum juga memasukkan hasyafah ke dalam farjinya gitu ya, baru juga mau muqaddimah, itu suaminya tuh udah gak kuat banget gitu ya. Udah gak kuat banget, pengen apa itu, pengen inzal, pengen keluar. Bahkan yang dirasakan oleh suaminya itu kok rasa-rasanya itu maaf banget ya dengan pembahasan ini, tetapi kan ini fikih ya, karena kalau fikih itu harus jelas, karena kalau gak jelas nanti ya takutnya gak paham. Nah misalkan yang dirasakan oleh suaminya itu, ini aduh kok aku rasanya udah ada di ujung udah ada di ujung Mr. P suaminya gitu ya. Tetapi sama suaminya itu ditahan. Kenapa ditahan? Karena misalkan anak tuh ketuk pintu misalkan. Siapa nih yang di rumah pernah ngalamin seperti ini? Misalkan anaknya ngetuk pintu gitu, pintu kamar. Mah minta jajan. Nah biasanya gitu ya. Mah minta jajan, mau jajan. Berisik aja itu anak tuh di luar. Ngetuk pintu, minta jajan. Misalkan nih. Ya otomatis kan gak bisa dilanjutkan kan oleh pasangan suami istri tersebut. Udah nih, udah beres. Nah gak keburu dilanjutkan, misalkan apa karena anaknya nangis atau gimana lah, sehingga istrinya itu yang menenangkan dulu anaknya. Nah yang menjadikan pertanyaan itu, bagi sang suaminya itu harus mandi besar gak sih? Sedangkan perasaan sang suami itu air nutfahnya itu udah ada di ujung Mr. P-nya gitu ya, udah agak pengen keluar banget gitu. Maka kalau saya lihat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya, di sini bisa dilihat pada juz kedua pada Sahifah 140. Asal satunya ada permasalahan ketiga ya. Ini berarti ada permasalahan nyambungnya ke sebelumnya. Lau qabbala imra'atan. Kalau misalkan seorang suami, kublah itu artinya mencium ya. Misalkan mencium istrinya, fa'ahassa, sampai merasa tuh suaminya tersebut bintiqalil mani, sampai mau sedikit lagi, mau keluar air nutfahnya ataupun air maninya itu. Wanuzulin, tegasnya tuh udah sampai agak di ujung-ujung gitu ya, mau keluarnya. Fa'amsaka, tetapi sengaja ditahan nih oleh suaminya tersebut. Dzakarahu, dzakarnya itu, falam yakhruj, sehingga karena ditahan sehingga agak sampai keluar. Minhu, dari suaminya itu tersebut ya, fil hali syai'un, ya dikarenakan ada suatu perkara, dikarenakan ada suatu tingkah ya, contohnya tadi misalkan karena anaknya yang ngeganggu sehingga ibunya menenangkan dulu anaknya. Wala alima khurujahu ba'da dzalika, dan tidak mengetahui keluarnya yang disebut fala ghusla alaihi indana,
Maka di sini dikatakan fala ghusla, maka tidak perlu melakukan mandi besar. Ini menurut yang disampaikan menurut para ulama kafatan. Jadi kalau di dalam kitab Syarah Muhadzab ini, meskipun sang suami merasa udah agak di ujung banget, kayaknya kalau dipegang akan keras, kayaknya akan keluar deh. Tetapi kan belum terlihat keluar dari ujung Mr. P-nya itu, maka pada ghusla, maka hal itu tidak mewajibkan untuk melakukan mandi besar. Alasannya kenapa? Karena yang mewajibkan mandi besar itu jikalau khurujil mani, kalau misalkan udah sampai keluar dari batang Mr. V suami itu, kalau udah sampai keluar ya baru kalau itu mah wajib melakukan mandi besar. Dan si bapak ini kan mau keluarnya juga kan sebelum memasukkan hasyafah milik si bapaknya ke dalam farji milik istrinya, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan mandi besar. Karena tidak ada dua alasan itu, tidak memasukkan hasyafah ke dalam farji, dan keduanya wa khurujil mani, karena enggak keluar air nutfahnya tersebut, sehingga hal itu tidak mewajibkan untuk untuk mandi besar seperti itu ya. Karena tadi alasannya karena terganggu sama anaknya itu. Siapa nih bagi pasangan suami istri di luar sana yang pernah ngalamin seperti itu, kayaknya harus ngacung nih gitu ya. Tapi insya Allah ya mudah difahami ya apa yang sudah saya bahas kali ini mesti paham ya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.